Shalom, umat Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara Night Call GPIB. Hari ini, Sabtu 9 Mei 2020. Dalam situasi kondisi kita saat ini, kita memerlukan saat teduh. Kita memerlukan kondisi keakraban dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersekutu dengannya. Kita menerima sabda Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, kami membutuhkan kedekatan dengan Tuhan. Agar kami mampu menghayati cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Agar kami pun mampu diberi kekuatan oleh Tuhan. Memberikan persembahan terbaik bagimu melalui hidup kami. Bersabdalah, Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca sabda Tuhan yang dituliskan di dalam kitab Imamat pasal 7. Khususnya ayatnya yang ke-25 dari satu perikop LAI memberikan judul larangan memakan lemak dan darah. Tetapi khususnya pada ayatnya yang ke-25 begini bunyinya. Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kepada kita sekalian, bukan hanya sebagai pihak yang mendengarkan, tetapi terutama melakukannya. Kekasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang dosa, dosa itu luar biasa. Dikatakan luar biasa karena yang namanya dosa itu punya kemampuan untuk menggoda, punya kemampuan untuk mempengaruhi, punya kemampuan untuk mengubah, dan punya kemampuan untuk merusak. Sesungguhnya disampaikan kepada kita, setiap orang itu tidak menyukai akan dosa. Tetapi ironi kenyataannya, yang menjadi kecenderungan yang dimiliki oleh banyak orang, justru menghampiri dosa, justru menyapa dosa, dan bahkan dosa dijadikan sebagai kekuatannya. Yang namanya dosa dijadikan sebagai solusi untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya. Kekasih Tuhan. Dosa itu kan perilaku manusia yang meninggalkan Tuhan. Dan kekacaubalaan itu adalah wajah dari dosa itu. Kalau sudah seperti itu, yang namanya dosa memang tidak bisa untuk dipilih. Apalagi kemudian dibiarkan, dipertahankan, dan ditumbuh kembangkan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak pernah melakukan pembiaran terhadap dosa. Peristiwa Exodus, peristiwa padang gurun, itu adalah proses. Itu adalah satu ruang studi yang ditujukan kepada umat Tuhan, agar umat Tuhan tidak bersekutu dengan dosa. Dan kitab Imamat adalah bentuk penegasan bahwa Tuhan itu kudus, maka umat pun juga harus kudus, tidak berperilaku dosa, tidak bersendau gurau dengan dosa, tidak bercengkerangan dosa. Ketika Imamat berbicara tentang korban persembahan, maka sesungguhnya disampaikan kepada kita, ada zebah, ada minkah olah, korban sembelihan, korban bakaran. Sesungguhnya dalam peristiwa itu terjadi proses transformasi, dosa dipindahkan kepada persembahan itu. Kekasih Tuhan, dari situ terjelaskan kepada kita betapa ketika kita berbicara tentang korban persembahan adalah berbicara tentang relasi, berbicara tentang hubungan umat dengan Tuhan yang tidak boleh terganggu sedikit pun oleh dosa.
Oleh karena itulah, korban persembahan memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi penyembahan, pengakuan satu-satunya Tuhan yang disembah, hanya Dia. Kemudian dimensi pertobatan. Nah, Imamat pasal 7, khususnya ayat 25, adalah berbicara tentang substansi dari korban persembahan itu. Yang disebutkan substansi itu adalah binatang, ya, dengan kualitas yang terunggul. Itu bisa lembu, bisa domba, bisa burung. Ketika kemudian dalam substansi disebutkan unsur lemak, darah, maka lemak dan darah itu adalah simbol dari yang terbaik, simbol dari sesuatu yang sakral. Satu-satunya substansi yang hanya boleh dipersembahkan hanya untuk Tuhan. Dan itu adalah merupakan sikap yang harus dimiliki umat. Hanya untuk Tuhan. Absolut. Hanya untuk Tuhan. Kemudian tidak untuk manusia, itu pun juga absolut. Sama sekali bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dalam peristiwa salib, betapa telah terjadi demonstrasi pelaksanaan korban persembahan luar biasa. Yaitu Tuhan di dalam Kristus telah memposisikan dirinya menjadi korban persembahan yang tersempurna satu kali sepanjang masa. Satu kali saja. Namun berdampak pada peraihan luar biasa berkenaan dengan pemulihan, pendamaian, terjadinya perubahan, hubungan yang transenden diubah menjadi hubungan yang imanen, sangat dekat manusia dengan Tuhan, menjadi Immanuel, Tuhan beserta aku, Tuhan beserta kita, hubungan yang begitu dekat. Melalui korban Yesus itu terjadi perahian, keselamatan yang sempurna, tuntas. Tidak perlu ditambah apapun, hanya di dalam Dia keselamatan diperoleh dengan sempurna. Dan melalui perayaan itu adalah perayaan terjadinya reintegrasi, pemugaran gambar manusia. Gambar manusia yang sudah rusak oleh dosa, oleh Yesus yang memerankan diri sebagai korban persembahan. Terbangun kembali, terbangun kembali, terperbaiki dengan sempurna. Gambar yang rusak sudah diperbaiki, kehidupan sudah diperbaiki. Dengan melihat itu semua saudara-saudara, betapa ada fakta dan bahkan penyataan di atas fakta bahwa Tuhan itu sudah memberikan apapun untuk kita. Tidak ada satupun yang tertinggal, biar sedikit pun. Apakah itu? Pengampunan dosa. Apakah itu? Keselamatan. Apakah itu? Berkat-berkat jasmani dan rohani. Umat Tuhan, lantas apa respon kita dengan tindakan Tuhan yang begitu luar biasa? Respon kita, marilah kita menjadi umat penyembah Tuhan. Bahwa korban persembahan terbaik, kalau kita membaca di dalam Roma, pasalnya yang ke-12, dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengapa harus demikian? Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19a dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, tubuh hidup kita adalah tempat Tuhan yang kudus. Kita harus semakin akrab dengan Tuhan. Dan keakraban itu dapat kita peroleh ketika kita tidak memberikan peluang bagi dosa. Ada berkat di balik peristiwa yang kita hadapi saat ini. Berkat itu adalah berkat di mana kita diberi kesempatan memperhatikan tentang keluarga anugerah Tuhan. Dinyatakan di sana adalah benar, keluarga, melalui keluarga, desain Tuhan itu banyak pekerjaannya dikerjakan di dalam keluarga. Melalui keluarga terjadi
persemaian perilaku kudus. Hubungan kita dengan Tuhan. Melalui keluarga terjadi persemaian hubungan dengan anggota keluarga. Semakin berkualitas dengan sesama. Keakraban kita butuhkan. Dalam situasi kondisi seperti ini, akrab dengan Tuhan, akrab dengan sesama di dalam keluarga, itu menjadi kekuatan luar biasa. Dan kita tahu, itulah persembahan. Persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan hidup kita, persembahan keluarga kita. Mari semakin kita tingkatkan untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup ini. Jangan beri peluang bagi dosa dalam kehidupan ini. Tuhan beserta memberkati saudara. Amin. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita akhiri malam permenungan dalam acara Night Call GPIB dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Engkau sudah memberikan apapun yang menjadi kebutuhan kami, dan tak ada satupun yang tertinggal, biar sedikit pun. Engkau sudah memberikan pengampunan dosa. Engkau sudah memberikan keselamatan. Engkau sudah memberikan berkat-berkat jasmani dan rohani. Tinggal kini gilirannya, ya Tuhan. Kami sebagai umat Tuhan, jangan Kau biarkan kami sebagai umat yang tidak merespon atas segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Jadikanlah kami sebagai umat yang mengerti atas seluruh perbuatan Allah atas kami. Jadikanlah kami sebagai penyembah Tuhan dengan mempersembahkan persembahan hidup kami bagimu. Kami boleh menjadi umat yang berada dalam karakter-Mu, karakter kekudusan, karakter kasih. Hanya dengan itu, kami boleh menerima keakraban dengan Tuhan. Kalau kami akrab dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, Tuhan di pihak kami, siapa yang berani melawan kami sebagai umat-Mu? Terlebih saat kami harus menghadapi tantangan-tantangan, persoalan-persoalan berkenaan dengan pandemi COVID-19, impact lain sebagai akibat dari semua itu, masalah ekonomi, masalah-masalah sosiologi, masalah-masalah yang lainnya. Tapi kami yang akan percaya, kalau kami dekat dengan Tuhan, Tuhan beserta dengan kami akrab dengan Tuhan, maka kami akan menatap hari esok dengan penuh kepastian. Ya Tuhan, melalui keakraban dengan Tuhan, kami pun akan diberi kekuatan, semakin akrab dengan keluarga kami, semakin akrab dalam persekutuan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. GPIB bergerak
Demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.